Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita berada di pelataran parkir Benteng Marlborough. Ini pelataran parkirnya, itu pintu masuk lewat situ ke depan. BG rata-rata plat Sumsel mobil yang ada parkir di sini. Ya. Dulu kita pernah berfoto di sini. Sekarang kita datang lagi setelah 25 tahun kemudian. Tahun yang lalu. Masih ingat jembatan ini dulu. Masih sama persis. Ada kuda. Ngambil tiket Satu orang 5.000 saya. per orang 5.000 ya? Iya. Oke. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Ada mak? 4 orang 20.000 Pak. Ya. 20.000. Murah aja. Murah Dari aja. mana nih Pak? Dari Prabu Mulih. Oh dari Prabu Muli. Oke, sama berkunjung Pak. Ya? Iya. Ini teman aku dapat pengunjung dari Prabu Muli. Kami kemarin dari Tanjung ini, pas ke Palembang kan ini dari sini. Tanjung ini. Itu banyak plat Sumsel, banyak BG di depan. Palembang ya? Aku juga wong Palembang sama baik kita nih. Enggak, Sakar galo wong gitu galo namanya. Nah, cocok. Aku nih Danau Ranau. Lah. Ai. Kami Cari cuan di sini aja di lapor ke mana bae lah ya. beberapa bulan yang lalu kami nginap di sana di Naranau. Di Iya. mana di Pusrinya? Di Pusri. Mantap. Dapat ikan mujair tak? Dapat. Terus dibanding. Iya. Aku kan selamat datang ya kita yang bisa kelakar. Iya nih ya. Baik, kami masuk dulu. Sama Bi ya kan nih. Nah ini apa yang ada buatan Malioboro kita. Iya. Oke. Foto kami nak berdua apa? Kita berempat. Selfie. Yang pertamanya di mana, Pak? Nah, Hot Yok namanya. Hot Yok. Ya. Masih sampai sekarang enggak itu? Ditinggalkan karena tinggal reruntuhan. Kalau ini kan 1714. Dibangunnya? Ya. Oh, 1714 dibangunnya. Kalau yang pertama itu 1685. Oh, duluan yang itu ya. Kalau ditarik lurus, Bu, cuma 1,5 kilo dari sini. Dari sini. Iya. Tapi tinggal reruntuhan. Oh, tinggal runtuhan. Ya. Jadi kalau pertanyaannya yang simpel itu kan cuma pertanyaannya apa yang diharapkan Iya, ya. dengan investasi dana yang begitu besar, apa harapannya di Bengkulu? Mereka sampai bangun Iya. benteng. Tapi yang pasti benteng mereka Bengkulu ini kan mengharapkan seperti ini. Ini sejarahnya. Ya, Jadi benteng ini yang pasti dibangun Inggris tidak ada penjara. Oh, iya, iya. Mereka datang ke sini kan bukan untuk perang ataupun intimidasi, mereka untuk berniaga, Datang ke sini tuh ya. berdagang. Silakan. Oh, tujuannya tuh ya. Ya, makanya seperti kita pajak-pajakan seperti ini. Apa itu? Sama kita tadi. Ini ciri khas Inggris ini, Pak ya? Ya, inilah uniform ataupun atribut mereka dulu. Ya. Jadi maksudnya gini, dirancangkan di Inggris atau di Eropa, Iya, iya. tertutup seluruh, cocok karena iklim di situ. Dingin di situ ya. Dipakaikan di Asia Tenggara, Iya. kelengaran mereka. Pelenggaran, enggak cocok cuacanya. Ya, Cuacanya. pada umumnya di Bengkulu mereka itu meninggal, mati tewas di Bengkulu ini bukan karena perang. Kalau persentase perang sangat tipis. Oh, untuk Inggris ya? Ya, tapi mereka banyak meninggal di Bengkulu pada umumnya
Itu yang ditakuti pandemik malaria. Oh. Itulah yang membunuh mereka. Iya. Nah, jadi makanya mereka itu banyak terkena serangan. Nah ini saya sampaikan tadi. Yang kita kunjung sekarang, Fort Marlborough. Yang sekarang 11 ya. 1714. 14. Jadi saya sampaikan, ini benteng pertama Inggris. Fort York. 1685. 1685. Dua benteng. Makanya saya katakan kalau dihitung investasi dana, berapa banyak mereka mengeluarkan Iya. dana? Apa harapannya di Bengkulu ini? Karena Bengkulu itu disebut negeri Swarana Dwipa, negeri pulau emas. Nah, inilah tidak cocok lagi kena serangan malaria. Mereka tinggalkan. Pada waktu itu dipimpin oleh gubernur jenderalnya yang bernama Joseph Collet. Dia mengusul ke British supaya dibangun benteng yang lebih kuat lagi. Iya. Maka dibangunlah di sini. Tapi bangun benteng itu bukan tujuan untuk berperang, bukan mereka tuh, Bang? Mereka melindungi diri. Melindungi diri. Jadi gini, kalau orang kata Pak kalau tidak untuk perang, kenapa ada meriam banyak? Iya, benar. Kan gitu ya pertanyaan. Iya. Ya, kita kembalikan aja kepada pengunjung sendiri. Di rumah Anda ada nggak tombak, pedang atau Iya, benar. Ada. Untuk apa? Kalau orang datang merusak kita, nah sama juga dia. Oh, iya. Dia hanya melindungi. Untuk perlindungan Iya. diri. Kan? Sama kayak kita di rumah Ya. juga pas. Nah ini peluru meriam. Jadi kita jangan terprovokasi. Peluru meriam ini kena sasaran tidak meledak. Kan kita selalu bilang, itu Iya. mitos. Peluru ini cuma, ini kan besi padat. Oh iya. Dia hanya Menghancurkan. menghancurkan, makanya tembok bentengnya dibangun tebal-tebal oleh mereka. Dengan asumsi Ya. kalaupun kena ini Benturan. ndak langsung hancur kan? Ya. Nah tapi kan di sini maaf ya, saya katakan tadi tidak ada penjara. Tadi ditulis itu sel militer. Ini dulu sel militer. Pintunya kayu untuk hukuman pasukan mereka sendiri yang nakal lah yang di situ. Silakan, ini kita bisa masuk sini ya. Jadi boleh ada ini. Tapi waktu Inggris di Bengkulu, emas berlimpah. Tapi Inggris tidak mau ngambil emas. Oh, padahal emas berlimpah waktu itu. Berlimpah, nanti kita lihat sebelah ya. Kenapa? Karena harganya pada waktu itu. Harga satu pon cengkeh setara dengan 7 ons emas. Iya. Masya Allah, berharganya cengkeh waktu itu. Nah, jadi kesimpulannya cengkeh itu ibaratnya rempah. Nih lah rempah mereka. Nah, inilah mereka. Ini yang jadi sasaran. Iya, target mereka di sini ini. Target mereka Karena, perkebunan Bengkulu, kerajaan Bengkulu itu semuanya menghasilkan rempah. Ya, pala, cengkeh, lada, kayu manis, kopi. Inilah yang dibutuhkan mereka oleh Inggris pada waktu itu. Dan jadi tujuan utama mereka tuh Iya. berniaga barang-barang rempah-rempah ini. Kopi, Bu. Nah, jadi loh ya, kita benteng ini pernah diduduk oleh Bung ya, 4 bangsa. Inggris, Prancis, pernah masuk. Belanda, Jepang. Iya. 4 bangsa. Tapi setelah 1824 itu Inggris harus meninggalkan Bengkulu. 624. Ya, diserahkan kepada Belanda. Kalau seandainya itu tidak terjadi, Bengkulu ini persemakmuran Inggris, ya kan? Ya. Negara persemakmuran. Tapi apa boleh buat, itu sudah terjadi. Makanya setelah itu Belanda baru buka tambang emas. Yang gilonya Bengkulu Belanda, emas dikuras, rempah diambil. Kita hidup negeri kita sendiri harus bayar pajak kepada Belanda. Jadi memang benar-benar menjajah. Benar-benar menjajah, makanya Pak. Ada semuanya tuh. Kalau perusahaan dagang Belanda itu POC ya? POC. Ya? Iya. Kalau Inggris ini perusahaan dagang. EIC, East India Company. India Company. Perusahaan dagang India Timur. Tapi setelah Belanda juga kalah dari Jepang, Belanda itu pernah ditawan oleh Jepang di dalam ruangan ini kondisi tentara Belanda. Oh, tentara Belanda. Ya. Terakhir dia yang kalah oleh Jepang. Jepang kan masuk 1942 ya dalam Ya. sejarah. Ya. Nah dalam keadaan ini kan sudah sangat turun, tidak diurus. Dia kan tentu frustasi ya, frustasi. Sudah tidak ada harapan hidup, setiap hari hanya duduk di pinggir jeruji aja. Maka dia, kalau ibarat ini nak curhat ke mana, HP belum ada pada waktu itu. Iya, benar. Makanya dia menggores-gores lah di dinding ini, mencurahkan perasaannya, curhatlah dia Iya. dalam bahasa Belandanya. Barang siapa? Nah, ini artinya
Jadi tulisan ini sampai detik ini masih ada di dalam benteng ini. Oh, tulisan asli Ya. tahanan waktu itu. Ya. Nah, ini tulisan asli. Itu tulisan asli. Oh, itu. Ya. Jadi dikatakan tadi, barang siapa yang mengamati kompas ini katanya, dia bilang gini kompas. Iya. Ini jelas ada N, notes. Janganlah memarahi yang membuat coretan ini. Ingatlah bahwa kesengsaraan dan waktulah yang membuat saya mencoret di sini waktu saya menulis ini. Dia orang tanya, Pak, dengan apa dia menulis? Dia menemukan suatu benda tajam. Seperti katakanlah paku ataupun benda ya. Iya. Setelah dia tulis ini, dia sudah tidak berdaya lagi, sudah lemas, dalam keadaan depresi. Ini alat tulisnya tadi dia tancapkan di sini. Oh, di tangan. Dia tarik, pecah pembuluh darah itulah dia poleskan di sini. Ini darah tentara Belanda yang dalam keadaan depresi. Depresi. Yang tidak ada harapan lagi. Tidak ada harapan hidup lagi. Nah, inilah masih kita abadikan. Nah, inilah kata orang kekejaman Belanda kepada kekejaman Jepang pada Belanda. Belanda lebih gila lagi nyiksa kita itu setengah abad. Iya, alam. Ya? Iya. Tapi secara manusia tidak tega. Angkat kaki tinggal dalam Bengkulu, baru Bengkulu Belanda buka tambang emas di Bengkulu. Berapa banyak emas Bengkulu yang sudah diambil oleh Belanda? Hampir 38 ton. Hampir 38 ton. 37.000. Inilah kekayaan Emas dan perak ya, emas dan yang perak. dieksploitasi. Iya, dieksploitasi ini. Nah, inilah tambang emas Belanda di Bulu. Bulu tepatnya di daerah Lebong. Oh, di Lebong. Ya, oke. Ini bukan emas murni. Ya. Kalau emas murni, kasihan petugas. Ya, repot jagonya. Ya, ini tambang emas. Boleh ya, bebas difoto di sini, ya boleh bebas dulu. Di mana pun mau foto silakan. Nah, inilah tambang emas Belanda. Kenapa kita katakan Bengkulu ini negeri yang kaya, Bu? Ini tambang emas kan dalam ya. Iya. Ini kan dinding gunung duluan. Dinding ini aja sudah emas. Oh, dindingnya itu. Apalagi di dalam. Nah, apalagi di Itu bagian di dalam dalam ya. Ya. itu Ya, Lebong. Lebong. Makanya dulu mereka belum mengenal alat peledak, mereka hanya menggunakan water cannon. Iya, disemprot. Disemprot batu jatuh. Batu jatuh. Itulah yang diolah kemudian jadi emas. Makanya kita emas Bengkulu ini pada masa itu karatnya terkenal. Iya. Simon. Nah, inilah kalau mau lihat berapa tebalnya tembok benteng Fort Marlborough ini sekeliling ini tebalnya. Oh, seluruh tebal ini ya. Iya, sekelilingnya. Artinya hampir 3 meter ini. Hampir 3 meter, 2,6. Iya, 2,6 ya. Jadi dengan peluru meriam yang besar itu tidak hancur juga. Makanya mereka mengantisipasi dengan itu. Iya. Tapi ada yang sedikit mencengangkan. Benteng ini dibangun dulu. Awal dibangun dengan Inggris. Ini belum pakai semen. Ini tidak pakai semen. Untuk perekatnya itu. Iya. Kalau kita lihat sudah begini kan sudah kena pecah kita tempel ya. Iya, iya. Plasteran baru. Tapi kalau aslinya nanti kita bisa lihat. Dan benda apa dengan apa yang dia menekatkan benteng ini. Ini asli ini. Iya. Tidak angka besi, hanya batu bata yang disusun sesuai tanah merah. Sementara di atas ini dulu tempat berlalu lalang berjam yang berat yang bertambah-tambah. Iya, untuk di Ya, kamu ditangkap orang penjara, ya kan? Bukan. Ini dulu adalah kantor Inggris, pintunya kayu. Oh, belum, karena kayunya hancur, diganti dengan besi. Jadi Iya. kesan orang lihatnya kayak penjara. Oh, di sini kita foto satu bagus ini. Sini. Mari kita berdiri di sini, nanti angle